Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA hari ini dengan saya Umi Kupianti. Pada kali ini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan pada bagian yang pertama, yaitu tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan biji, yaitu tumbuhan yang mempunyai alat reproduksi berupa bunga, atau dikenal dengan tumbuhan berbiji tertutup. Materi pada tayangan kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah pengantar, kemudian yang ketiga reproduksi vegetatif alami, dan yang keempat reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama adalah tujuan. Setelah mengikuti tayangan materi reproduksi vegetatif pada Angiospermae, pemirsa atau anak-anak dapat yang pertama menjelaskan pengertian reproduksi vegetatif. Yang kedua, menjelaskan jenis reproduksi vegetatif alami pada Angiospermae. Yang ketiga, menjelaskan jenis reproduksi vegetatif buatan pada Angiospermae. Dan yang keempat, menjelaskan teknik pemuliaan tanaman dengan kopulasi dan okulasi. Yang kedua, untuk pengantar. Setiap makhluk hidup memiliki ciri, yaitu mampu bereproduksi. Reproduksi pada makhluk hidup bertujuan untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Tumbuhan secara umum dapat bereproduksi secara generatif maupun secara vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi yang tidak melibatkan proses fertilisasi. Sedangkan reproduksi generatif adalah reproduksi yang melibatkan proses fertilisasi. Pada reproduksi vegetatif, keturunan berasal dari bagian tubuh induknya, sehingga memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Pada Angiospermae, reproduksi vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, reproduksi vegetatif alami. Ini dapat terjadi tanpa keterlibatan manusia. Dan yang kedua, reproduksi vegetatif buatan. Ini dapat terjadi dengan keterlibatan manusia. Reproduksi vegetatif alami ini bisa terjadi yang pertama yaitu dengan rizoma. Yang kedua dengan stolon, yang ketiga dengan umbi lapis, yang keempat dengan umbi batang, yang kelima dengan umbi akar, yang keenam dengan tunas, dan yang ketujuh yaitu dengan tunas adventif. Yang pertama, reproduksi dengan menggunakan rizoma. Rizoma itu kata lainnya akar rimpang. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Selain menyimpan cadangan makanan, ini memiliki ruas batang yang jelas dan rapat. Kemudian terdapat sisik-sisik
sisa dari pelepah daun. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma adalah jahe-jahean. Termasuknya jahe, kemudian ada kunyit, ada kencur, ada lengkuas, ada temulawak, ada ganyong, kemudian ada bunga kanak, atau kalau bahasa Jawanya itu bunga ganyongan. Kemudian reproduksi vegetatif alami dengan stolon atau geragih. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan tanah, bisa saja di dalam tanah atau di permukaan air. Stolon ini tidak menyimpan cadangan makanan, lain dengan rizoma. Pada stolon, di beberapa tempat tertentu, tunasnya itu tumbuh. Dan menghasilkan tumbuhan baru selain tunas itu tumbuh, di sana juga tumbuh bagian akar, tumbuh bagian akar. Sehingga apabila bagian stolon ini putus, maka anakannya akan bisa tumbuh secara mandiri menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak atau bereproduksi dengan stolon adalah stroberi. Ya, ini stroberi. Kemudian ada pegagan. Pegagan itu bahasa Jawanya panegoang. Nah, ini stolonnya ini berada nanti di permukaan tanah. Yes. Kemudian ada yang lain, yaitu rumput teki. Nanti rumput teki itu stolonnya berada di dalam tanah. Kemudian yang lainnya ada enceng gondok. Kalau enceng gondok itu stolonnya berada di permukaan air. Kemudian yang ketiga, yaitu reproduksi vegetatif alami dengan umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang menyimpan cadangan makanan sehingga tampak bergelembung membentuk umbi. Karena merupakan pelepah daun, sehingga umbinya tampak berlapis-lapis. Ini berlapis-lapis. Ini berlapis-lapis. Sehingga disebut dengan umbi lapis. Pada umbi lapis, di samping lapisan umbi, ini di samping lapisan umbi, juga ada tunas, nih tunas, dan cakram batang, ini cakram batang, dan juga nanti ada akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak atau bereproduksi dengan umbi lapis, di sini adalah bawang merah. Selain bawang merah, nanti ada bawang putih, ada bawang daun, ada bunga bakung, kemudian ada juga yang dinamakan dengan bawang dayak, yang biasanya untuk tanaman herbal. Kemudian yang keempat, reproduksi vegetatif alami dengan umbi batang.
Nah, bagaimana cara reproduksinya? Yaitu dengan memotong-motong batangnya, kemudian batang tadi ditanam. Sehingga nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang, di sini adalah kentang. Selain kentang nanti ada ubi jalar atau ketela rambat atau bahasa Jawanya itu muntul. Pada umbi batang, contohnya di sini itu kentang ini terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Ini mata tunas ini nanti akan tumbuh menjadi tunas yang apabila nanti dipotong atau dipotong-potong, kemudian kita tanam. Jadi ini dipotong dan potongannya ditanam, itu akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang kelima, ini adalah dengan umbi akar. Nah, perlu diingat pada dasarnya akar itu tidak bisa digunakan untuk reproduksi. Itu pada dasarnya. Nah, di sini bisa difungsikan dengan cara yaitu menyisakan bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi akar di sini adalah wortel. Kemudian ada lobak. Kemudian ada lagi itu bit. Kemudian ada singkong atau ketela pohon. Ini juga berkembang biak atau bereproduksi dengan umbi akar. Jadi kalau kita akan menanam misalkan wortel, ini bukan wortelnya yang ditanam, tapi bagian atasnya di sini biasanya itu ada hijau-hijaunya. Nah, itu adalah bagian daripada batang. Begitu juga ini lobak ini. Sehingga kalau ditanam ke bagian yang ini, yang sini, ini. Atau kalau singkong gampangannya, menanam singkong punya ditanam singkongnya itu tidak bakalan tumbuh. Itu umbi akar. Kemudian yang keenam dengan tunas. Contoh ini di sini tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu. Kemudian ada pisang. Kemudian yang lainnya ada tanaman padi. Jadi kalau misalkan saja ini tunas yang baru itu kita pisahkan. Nih. Kemudian kita tanam, nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, yaitu dengan tunas adventif. Tunas adventif itu apa? Tunas yang tumbuhnya tidak ada ujung batang atau tidak pada ketiak daun. Jadi kalau secara normal tunas itu akan tumbuh itu pada ujung batang dan juga pada ketiak daun itu kalau normal. Nah, tidak normal itu dinamakan dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif itu ada tunas adventif daun. Jadi tunas-tunasnya itu tumbuh di tepi daun. Contohnya di sini nih. Ini adalah tumbuhan cocor bebek atau bahasa Jawanya itu tiba urip. Jadi kalau jatuh itu akan tumbuh. Maka dinamakan dengan tiba urip. Kemudian selain cocor bebek, itu ada bunga yaitu begonia. Ya, itu tanaman hias begonia. Kemudian ada tunas adventif akar. Ya, tunas adventif akar. Jadi tunas yang tumbuh dari bagian akar. Nah, ini akar, terus ini tunasnya tumbuh. Maka dinamakan dengan tunas adventif akar. Contoh tanaman
Yang bereproduksi dengan tunas adventif akar adalah cemara. Nah, ini cemara. Kemudian ada sukun. Kemudian ada lagi cerme. Nih, tunas adventif akar. Nah, jadi di situ untuk reproduksi vegetatif alami itu ada 8. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan pada Aenospermae ini ada 3 macam, yaitu cangkok, kemudian merunduk, kemudian setek. Setek ini nanti ada setek batang, setek akar, kemudian setek daun. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu merupakan reproduksi buatan pada tumbuhan dengan cara melukai kulit, yaitu kulit batang, sehingga merangsang tumbuhnya akar pada bagian batang yang dilukai. Mencangkok umumnya diterapkan pada tumbuhan berkayu dari kelompok dikotil. Dikotil itu berkeping 2, seperti mangga, kemudian jambu, ada jeruk, kemudian rambutan, dan lain-lain. Nah, bagaimana prosedur mencangkok? Yang pertama kita pilih yaitu batang, di mana batangnya harus sehat dan subur, kurang lebihnya diameternya ini 2 cm. Kemudian langkah yang kedua, yaitu kuliti batang tersebut secara melingkar. Kemudian bagian kambiumnya ini dikeringkan atau dibersihkan sampai kering. Dan nanti kalau sudah kering, kita sudah sediakan yaitu tanah yang dicampur dengan atau tanah yang subur yang dicampur dengan air, bukan tanah yang kering. Tapi tanah yang basah, kemudian kita tempelkan pada bagian sini. Nah, setelah itu kita bungkus, bisa dengan menggunakan sabut, bisa saja dengan menggunakan plastik. Kalau menggunakan plastik itu plastiknya dilubangi, biar nanti untuk, ya kalau kekurangan air itu biar ada air yang masuk. Nah, kurang lebihnya 3 minggu kita lihat nanti di sini itu akan tumbuh akar. Nah, nanti kalau sudah tumbuh akar 3 minggu ya lama ya 1 bulan lah. Ini nanti dipotong kemudian ditanam sehingga akan menjadi tanaman baru. Ini mencangkok. Kemudian vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan merunduk, yaitu dengan cara membenamkan batang ke dalam tanah untuk merangsang tumbuhnya akar pada bagian batang tersebut. Jadi pada bagian yang dibenamkan nanti akan tumbuh akar. Nah, merunduk itu umumnya diterapkan pada tumbuhan berkayu, berbatang panjang dan lentur, sehingga nanti mudah untuk dibenamkan. Nah, contoh tumbuhan yang bisa dikembangkan dengan merunduk ini adalah bunga alamanda. Nah, prosedurnya di sini lihat pada gambar ini. Jadi ini ada batang. Nih, kemudian dibenamkan. Nanti di sini itu akan tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar nanti bisa dipisahkan sini. Sehingga akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini merunduk. Kemudian yang ketiga, vegetatif buatan yang ketiga yaitu dengan setek. Setek di sini merupakan reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara menanam potongan-potongan dari tubuh induknya. Apabila berasal dari potongan batang, maka dinamakan dengan ini setek batang. Kalau berasal dari daun, berarti setek daun. Kemudian kalau dari akar, berarti setek akar. Nah, prosedurnya bagaimana di sini nih? Contohnya ini ubi atau ketela pohon, singkong. Jadi batangnya itu dipotong-potong, kemudian ditanam,
nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Itu reproduksi vegetatif buatan, ada 3 tadi, yaitu mencangkok, merunduk, kemudian stek. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik pemuliaan tanaman. Di sini contohnya adalah menyambung atau mengenten, atau bahasa biologinya adalah kopulasi. Dan yang kedua adalah menempel atau okulasi. Jadi menyambung dan menempel ini bukan merupakan reproduksi vegetatif buatan. Tapi tujuan mengenten dan menempel di sini ini adalah untuk meningkatkan kualitas tanaman sehingga nanti tidak dihasilkan keturunan baru atau tidak terjadi penambahan jumlah individu. Jadi tidak berkembang biak gitu, tidak, atau tidak bereproduksi. Maka ini bukan termasuk vegetatif buatan. Tapi di sini masuk dalam yaitu pemuliaan tanaman. Karena nanti kalau kita menyambung akan diperoleh hasil yang lebih bermutu atau yang kita inginkan. Nah, prosedurnya bagaimana? Misalkan saja ini menyambung, maka kita perlukan ini batang bawah, biasanya itu yang akarnya kuat. Kemudian batang atas, ini dari pohon lain, ini biasanya nanti yang hasilnya, misalkan buahnya itu yang manis atau yang bagaimana, jadi yang kualitasnya bagus. Nah, cara menyambungnya ini, yang pohon atau batang bawah ini dibuat seperti huruf C. Sedangkan untuk batang atasnya nanti runcing. Kemudian batang atas dimasukkan. Setelah dimasukkan nanti dibungkus pakai plastik atau pakai isolasi atau apa itu, yang plastik tipis. Nah, cara menutupnya ini dari bawah, kemudian melingkar-melingkar ke atas. Jadi seperti susunan genteng itu. Sehingga kalau ada hujan nanti, nah tidak akan kemasukan air di sini. Nah, ini. Jadi dari bawah kemudian ke atas. Ini pemuliaan tanaman. Jadi menempel kemudian menyambung itu termasuk pemuliaan tanaman karena tujuannya untuk yaitu meningkatkan kualitas tanaman itu sendiri atau hasilnya. Nah, demikian pembahasan pada hari ini, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Bagian yang pertama yaitu reproduksi vegetatif. Jadi ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, sampai sini dulu untuk kali ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti lewat pertemuan yang akan datang, ya boleh. Kemudian untuk sebagai tugas kalian, silakan nanti untuk tugas tak struktur, silakan kalian mencoba mencangkok sebuah tanaman sesuai yang dijelaskan pada slide tadi. Nanti setelah tumbuh akar, hasil cangkokan bisa dikumpulkan. Jadi waktunya tidak dibatasi, kalau sudah tumbuh ya silahkan dikumpulkan. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.